Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak harus menyapa dahulu ini pada anak-anakku semuanya kelas 5A. Bagaimana kabar kalian di hari Sabtu ini? Baik. Sehat, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita, tetap memberikan kesehatan, memberikan kesempatan ya. Baik anak-anak, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran atau kegiatan apa ya? Kalau pembelajaran kan hari Senin sampai Jumat, nah ini hari Sabtu. Kegiatan pemantapan ya, pas. Marilah kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Ayo kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita membahas tema 2 pada fotokopi yang kalian dapatkan, Pak Buka akan memberikan materi sedikit saja, khususnya di muatan IPA ya, alat pernafasan pada manusia dan hewan. Nah, ini coba kalian simak. Nah. Alat pernafasan manusia itu, nah, coba ini ada video. Nah, ini menunjukkan ketika manusia itu bernafas ya. Bernafas menggunakan alatnya apa, Nana? Paru-paru. Iya, alat bernafasnya paru-paru. Nah, yang kelihatan mengembang ini adalah paru-paru. Ya. Nah, di sini ini yang ada kayak asap putih ya, yang keluar sama yang masuk ya. Yang keluar ini apa, Nana? Yang dan masuk ini? Yang keluar karbon dioksida. Yang keluar karbon dioksida, terus yang masuk Oksigen. oksigen. Benar ya. Melalui apa, Nana? Hidung. Melalui hidung, pinter. Nah, berarti nanti hidung itu ada fungsinya, yaitu untuk masuk dan keluarnya udara, seperti itulah. Yang masuk itu udara, udaranya ya udara campur. Di situ kandungannya ada oksigen, ada karbon dioksida, ada monoksida campur itu. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Mari kita ikuti. Nah, begitu. Nah, itulah sampai ke alveolus. Nah, nanti keluarkan lagi melalui hidung itu. Nah, ini berikutnya. Nah, ini yang pertama adalah hidung. Nah, alat pernafasan manusia yang pertama adalah hidung. Hidung tadi yang dikatakan oleh temanmu tadi, hidung untuk berfungsi untuk alat pernafasan manusia yang pertama. Karena apa? Udara itu masuk melewati 2 lubang sini. Siapa yang lubangnya hidung ada 1? Coba angkat tangan. Enggak ada kan? Ya, siapa yang hidungnya mancung? Angkat tangan. Nah, enggak ada yang pesek kan? Nah, itu. Wah, oke. Nah, hidungnya mancung. Hidungnya walau hidung mancung maupun hidung pesek jadi 2. Nah, lubangnya ada 2 lah. Di dalam hidung itu ada bulu hidungnya, ya kan? Bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara yang kotor sebelum masuk ke dalam paru-paru. Itu. Jadi ada bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring
udara yang kotor. Nah, mohon maaf kalau kamu pagi itu mesti kan apa ini seperti ini ya. Ini Pak Bu, ini kenyataan, bukan jorok ya. Kenyataan kalau kita lagi tidak membicarakan masalah pernafasan, mungkin jorok, tapi ini kita mau ngomong pernafasan lah. Kalau kamu pagi itu membersihkan hidungmu, nah utawa lek ngarani ngupil, nah itu kotoran yang disaring oleh apa anak-anak? Udara. Bulu Oleh hidung. bulu hidung. Nah, terus di dalam hidung juga ada yang namanya lendir. Nah, kan bukan pilek ya. Kalau pilek itu lendirnya sudah banyak. Nah, ini lendirnya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu fungsi juga ada fungsinya. Lendirnya berfungsi untuk mengatur suhu udara ya, mengatur suhu udara. Kotoran tadi juga menempel di lendir dan lendirnya lendirnya tadi bercampur, dia mengatur suhu dan apa namanya ini nempel menempelkan kotoran tadi menjadi uh, upil lek ngarani ya. Seperti itu. Hidung sendiri itu apa sih? Nah, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, ini sistem pernafasan manusia ya. Terus terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang Pak Buku jelaskan tadi. Oke. Kotoran, tujuan untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk bersama udara. Nah, ini fungsinya untuk apa namanya? Fungsi dari rambut hidung. Nah, masuk udara masuk pangkal tenggorokan atau laring. Jadi setelah hidung, nah setelah hidung di sini, terus masuk ke laring. Nah, laring, atau kalau kita menyebutnya itu tenggorokan, bukan kerongkongan. Jadi beda ya, bedanya kerongkongan sama tenggorokan. Kalau kita sistem pernafasan itu tenggorokan. Jadi yang udara itu masuk ke tenggorokan, bukan kerongkongan. Kalau sistem pencernaan baru kerongkongan. Jadi makanannya itu bukan masuk ke dalam, aduh tenggorokanku masuk kemasukan apa namanya makanan apa iki? Durinya ikan misalkan, itu salah. Nah, tapi itu kerongkongannya yang kemasukan. Beda. Tenggorokan ini atau disebut laring. Nah, terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ada 9 ini. Nah, yang ketiga, trakea. Nah, setelah masuk ke dalam laring ya atau tenggorokan, dilanjutkan udara itu masuk trakea. Ini sudah debu-debunya tadi sudah kesaring ke sini. Ini sudah udara bersih, tapi kandungannya masih campur, ya kan? Ada monoksida, karbon dioksida kan begitu. Ada oksigennya yang dibutuhkan di dalam pembakaran sistem pembakaran sari-sari makanan seperti itu. Nah, lanjut. Trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Ini ya. Nah, ini. Nah, fungsinya apa? Sebagai tempat lewatnya udara. Nah, setelah trakea, masuklah udara tersebut ke bronkus. Bronkus itu apa sih? Cabang dari tenggorokan. Jadi tenggorokannya tadi, ya, laring dan bukan daring ya, trakea itu bercabang, ya, bercabang seperti ini jadi 2. Ya, nah, ini disebut bronkus. Ya, bronkus. Ya, ingat-ingat. Besok kalau ada pertanyaan cabang dari tenggorokan itu namanya bronkus. Ada bronkus. Nah, terus bronkus bercabang lagi. Nah, ini ya, bronkus bercadangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus sendiri itu bercabang. Nah, ini
masih fungsinya bronkus itu masih untuk tempat lalu lintas, maksudnya ya tempat lewatnya udara tadi ya. Nah, ini cabang dari bronkus disebut bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, setelah bronkus, ini bronkusnya ini anak-anak ya. Kalau ini bronkus, yang besar ini bronkus, ini tenggorokan. Nah, ini tenggorokan. Terus ini bercabang, cabang dari tenggorokan itu bronkus. Lah bronkus bercabang lagi menjadi banyak ini. Nih. Nah, ini. Nah, ini. Ya, cabang-cabang kecil ini. Nah, di cabang tersebut ada titik-titik, ada kayak gelembung-gelembung, bukan titik ya, ada gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembungnya itu disebut Alveolus. alveolus. Alveolus itu apa sih? Gelembung-gelembung kecil yang berada pada akhir percabangan bronkiolus. Jadi dia itu gelembung kecil yang ada di sini, percabangan alveolus. Percabangan bronkiolus, maaf. Ya. Terus fungsinya tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa anak-anak? Alveolus fungsinya? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, pinter. Lanjut. Nah, ini pernafasan. Oke. Nah, itu sistem pernafasan manusia. Nah, jadi saya ulangi, sistem pernafasan manusia setelah di bronkus ya tadi, alveolus, di sini kan ada pertukaran yang di dalam udara tadi kan ada beberapa kandungan. Yang dibutuhkan tuh hanya satu, oksigen. Dibutuhkan untuk apa sih? Untuk membakar sari-sari makanan dari pencernaan, sistem pencernaan kita, tubuh kita ya. Nah, karbon dioksidanya itu dibuang. Tadi kan yang masuk kan juga ada karbon monoksida. Monok itu satu, mono itu satu. Kalau sudah di itu dua. Setelah masuk ke bronkiolus, ya dari sistem pembakaran tadi mengeluarkan karbon dioksida lah. Karbon dioksida itu dikeluarkan melalui hidung lagi. Yo nyelewatnya sama, seret gitu. Lewatnya sama. Tuh. Oke. Ada pertanyaan anak-anak untuk sistem pernafasan manusia? Enggak. Oke. Tidak ada. Sekarang saya akan mengganti ke satunya lagi, sistem pernafasan hewan. Kalau sistem pernafasan hewan, mungkin kalian nanti akan ini diminta hanya untuk menyebutkan alat pernafasannya aja. Nah, Oke, alat pernafasan hewan. Ada beberapa hewan yang Pak Pugu data di sini, yang Pak Pugu tulis di sini di PPT ini. Yang pertama ada cacing. Siapa tahu cacing itu alat pernafasannya apa? Halo? Cacing menggunakan apa? Kulit. Kulit. Nah, betul enggak cacing itu kulit alat pernafasannya? Coba. Iya, betul. Cacing itu bernafas dengan kulit. Wah. Siapa yang alat pernafasannya kulit? Berarti yang nggak punya hidung, nggak punya lubang hidung dua tadi berarti melalui kulit mungkin ya. Nah, enggak lah, manusia pakai hidung dan paru-paru. Kalau cacing pakai kulit, ya. Oke, lanjut. Nah, itu masih ada yang lihat YouTube-nya Pak Pugu. Nah, dimatikan dulu ya. Kita pindah ke sini. Nah, sekarang serangga atau hewan insekta ya. Insekta seperti tawon ya, terus lebah ya. Lebah
terus capung, ya. Apalagi contohnya serangga, Nyamuk. nyamuk, kupu-kupu. Itu bernafas dengan apa, Nana? Trakea. Pinter, Azril. Trakea. Nah, trakea. Ya, oke. Trakea. Lanjut. Nah, ini gambarnya trakea. Seperti ini. Di mana? Di sini. Kalau cacing ini, kulitnya ini, ya. Kalau trakea seperti ini. Lanjut. Nah, siapa yang suka ikan? Coba. Oke, Azril lagi. Nah, kita di rumah ada akuarium? Ada, Pak. Ada. Aquascape atau akuarium biasa? Nyalakan ini, Dipin. Aquascape. Aquascape. Nah, sama berarti Pak Buku juga punya aquascape. Selain pecinta burung, juga pecinta ikan. Ada aquascape itu. Kamu bisa lihat di apa ya? Aquascape-nya Pak Buku di YouTube ada insya Allah. Nah, ikan sendiri bernafas dengan apa? Apakah pakai kulit Insang. atau trakea? Insang. Insang. Oke, insang ya. Nah, insang itu biasanya di atau terdapat di sini, di bawahnya kepala ikan ini, di sini ya. Nah, ini dia bernafas dengan menggunakan insang. Insang. Lanjut. Nah, siapa yang takut dengan kata? Oh, enggak ada. Oh, ada. Nasya. Wah, banyak. Kita juga takut ya sama kata ya. Nah, kenapa takut? Geli, Pak. Geli. Iya. Iya, tapi lucu ya lihat kata itu ya. Oke, kata bernafas dengan apa, anak? Pak, sebentar saya ada tamu. Oh iya. Paru-paru dan permukaan kulit. Paru-paru dan kulit. Nah, coba bener enggak? Paru-paru dan kulit. Betul, pinter. Kata. Nah, kalau kata kecil, ya kan, itu masih menggunakan apa, anak-anak? Insang. Maaf, bukan kata kecil, tapi berudu, ya kan? Kata itu kan mengalami metamorfosis, ya kan? Metamorfosis sempurna. Dari telur berubah menjadi berudu, berudu menjadi kata kecil kan begitu. Perubahan, ada perubahan. Nah, itu kalau masih berudu, ya, dia kalau hidupnya di air, berudu itu hidupnya di air. Nggak bisa kalau kamu ambil dari air terus kamu taruh di halamanmu misalkan atau di rumput-rumput gitu, mati dia. Ya, kecuali kalau kata kecil itu sudah dia pakai paru-paru kan begitu. Nah, lanjut reptil. Nah, contohnya reptil itu apa sih? Apa sih? Ular. Ular. Gagal. Nah, itu bernafasnya dengan apa, Nana? Paru-paru. Dengan paru-paru. Ya, reptil masih dengan paru-paru. Nah, sekarang burung. Nah, siapa yang di lobet biasa nih atau kenari? Ada burung di rumah. Ada burung Oh, raja ada wali. burung. Ya, Mikael kemarin katanya ada murai ya. Medan atau Kalimantan? Il, Nggak tahu, Pak. nggak tahu. Ada yang punya cicak hijau, burung cicak hijau? Oke, belum ada. Nanti saya coba. Nah, burung ini bernafas dengan apa, anak-anak? Halo. Paru-paru. Dengan paru-paru dan kalau dia terbang Kantong udara. kantong udara atau disebut apa? Pundi udara seperti itu ya. Nah, ini kantong udara dan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara itu terdapat di mana? Di kan burung itu punya sayap ya. Nah, itu
di antara tubuh dan sayapnya itu ada kantong-kantong udara. Dia kalau ngepak itu sudah bisa membantu bernafas ya. Tuh. Nah, nanti yang ingin bisa terbang ya harus punya kantong udara ya. Seperti burung. Oke. Itulah alat pernafasan manusia dan hewan. Nah, nanti akan Pak Pugu share ini bentuk JPG maupun PDF ke grup ya, anak-anak. Nah, sekarang satu lagi mungkin. Oke anak-anak, kita lanjut untuk apa sih penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia itu ya. Seringkali kalian mengalami pilek, ya pernah? Pilek, batuk, nah, itu adalah sistem pernafasan kita itu terserang oleh penyakit lah. Yang sekarang apa anak-anak yang lagi mendunia ini? Corona COVID-19. Iya, COVID-19 ya. Corona virus 19 ini juga penyakit yang ganas yang menyerang sistem alat pernafasan manusia. Nah, COVID-19 tidak Pak Pugu tuliskan di sini, tetapi kamu sudah tahulah cara mencegahnya kan seperti itu karena banyak ya sosialisasi cara mencegah penyakit COVID-19 ini. Nah, sekarang mari kita belajar ke sini aja. Penyakit yang menyerang organ pernafasan. Yang pertama ada emfisema, ada asma, ada kanker paru-paru, ada influenza. Nah, ini influenza gebres-gebres gitu, bersin-bersin. Pilek, bersin, pusing kan gitu. Bronkitis, ya, tuberkulosis. Nah, ini kita bedah satu-satu ya. Nah, yang pertama emfisema. Apakah itu? Paru-paru mengalami pembengkakan kanker pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Wah, ini menakutkan sekali ini. Nah, kalau asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Asma. Tidak ada ya yang kena asma. Nah, semoga saja kita diberi kesehatan ya anak-anak ya. Nah, maka kita wajib untuk menjaga kesehatan ya. Hati-hati, sering olahraga, makan makanan sehat. Nah ini Zaidan, semoga Zaidan asmanya cepat diberi kesembuhan ya Dan ya, tidak kambuh lagi. Ya Kak. Amin. Nah, asma ini karena ada alergi. Kamu alergi apa Dan Zaidan? Ikan. Kalau makan ikan berarti langsung kamu kambuh gitu asmamu? Beberapa ikan. Beberapa ikan. Contohnya ikan apa? Tongkol Jawa, Pak. Tongkol Jawa. Oke. Kalau lele gitu enggak apa-apa? Lele, mujair gitu. Sama juga kalau kebanyakan makan gitu jadi sesek. Sesek, langsung sesek gitu ya? Ya. Nah, ini berarti alergi. Nah, Kecapean alergi. juga, Pak. Apa? Kecapean juga. Kecapean juga. Nah, berarti Zaidan harus menjaga pola makannya. Nah, selain itu juga harus istirahat ketika sudah merasa badannya capek. Dan jangan lupa tetap olahraga dan stretching kecil-kecil, lari-lari kecil. Nggak usah lari-lari sing banter-banteran tuh nggak. Kecil-kecil aja, terus
tubuhnya digerakkan, tangannya seperti ini, dan insya Allah nanti pelan-pelan akan sembuh. Ini Zaidan, ya kita doakan bersama ya nak ya. Ini Zaidan, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Nah, terus ada bulu nih, dia alergi bulu dan perubahan cuaca. Nah, ini yang sering itu perubahan cuaca dari panas ke dingin. Misalkan orang rumahnya itu daerah daerah Nganjuk, Jombang itu kan panas, Surabaya. Terus wisata ke Batu. Nah, di Batu kan dingin. Akhirnya di situ bisa kena asma. Bisa juga kena flu. Nah, ini. Jadi perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, ini ya, anak-anak, ini adalah asma. Lanjut, kanker paru-paru. Nah, ini yang menakutkan. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Jadi, kanker itu bisa tumbuh di mana-mana. Kanker itu sebenarnya apa sih? Tumor yang ganas. Tumor itu apa sih? Daging yang tidak normal. Kalau sel, bukan ya. Kalau di daging kita itu kan ada sel. Sel itu kecil-kecil, itu susunan yang menyusun daging kecil-kecil gitu. Itu dia tumbuh tapi tidak normal. Itu. Nah, sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Seperti itu. Nah, sekarang ada TBC. Nah, TBC ini juga penyakit yang ganas juga, karena TBC juga pembunuh nomor kedua ya setelah COVID, itu yang sistem alat pernafasan yang menyebabkan penyakit pada sistem alat pernafasan. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini tuberkulosis atau TBC itu ada bakterinya. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, ini yang diserang alveolusnya. Alveolus tadi yang untuk pertukaran anak-anak? Alveolus tadi pertukaran apa? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, oksigen dan karbon dioksida. Kalau kena TBC berarti pertukaran tadi tidak sempurna. Kan begitu. Kalau tidak sempurna ya sakit itu. Karena tubuh kita itu butuh oksigen. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Nah, kalau mengecil dan menguncup ya tidak bisa bernafas dengan baik karena tidak bisa udara itu tidak bisa masuk dengan banyak kan itu. Akibatnya paru-paru menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan paru-paru penderita TBC nafas sering terengah-engah. Bukan asma lagi, tapi ini sudah TBC itu. Nah, untuk bila mendarit ya. Dan TBC ini bisa menular. Ya, TBC ini sudah menular. Dan pengobatannya juga lama itu. Nah, ini harus kita jaga alat kesehatan pernafasan kita. Terus ada bronkitis, peradangan paru-paru. Nah, paru-parunya kena infeksi nih. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Nah, waduh, hampir-hampir sama ya. Seperti tadi asma, terus apa tadi? TBC, bronkitis itu hampir sama. Jadi sesak nafas. Dan COVID-19 ini juga sesak nafas kan, ya. Nah, terus influenza. Nah, ini disebabkan oleh virus. Ini dulu itu mematikan virus ini. Sebelum kita mendapatkan
apa nah vaksinnya kan, tubuh kita kan juga membentuk vaksin sendiri. Dulu itu juga mematikan influenza ini. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam dan pilek. Nah, ini kamu harus tahu ini penyakit apa sih, asma, influenza, bronkitis atau apa. Nah, maka kalau kamu mengalami gejala-gejala ini segera ke dokter. Apa, siapa, di mana. Nah, ini untuk pertanyaannya. Oke. Nah, ini berikut gambar beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Nah, ini juga apa ya, tari-tarian itu salah satu bentuk dari olahraga ya. Kalau kamu sehat ya melakukan gerakan tari itu ya enteng. Kalau kita nggak sehat, tubuh kita kena penyakit pernafasan tadi ya nggak akan bisa bergerak seperti orang yang menari ini ya. Nah, memakai properti itu alat seperti tari piring ya berarti propertinya alatnya itu ya piring kan seperti itu. Tari payung, apakah memakai payung? Tari serimpi, ada selendang. Tari jager juga ada selendangnya dan kipasnya. Tari kipas, jadi ya kipas gitu. Jadi oke. Oke anak-anak, untuk ini tema 2 nanti yang paling banyak itu yang ini. Nanti akan Pak Buku buat rangkuman, setelah ini kamu pelajari kan begitu. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Tema 2 itu seperti apa sih? Ayo kita mulai untuk soalnya. Silahkan kalian keluarkan bukunya. Apa? Fotokopi. Yuk. Ini Pak Buku tidak bisa terlihat jelas nih di soalnya. Rania hadir di sini enggak? Hadir. Oh, Pak maaf saya tadi jadi tutup kamera. Oke. Ya, Zaidan. Nah, sekarang soal yang A. Akibat tidak adanya tanggung jawab di lingkungan sekolah antara lain apa? A, B, C, D. B, Apa? Pak. B, Pak. Terganggunya proses belajar mengajar. Oke. Apa kata kuncinya? Tidak tanggung jawab di lingkungan sekolah. Lah ini juga lingkungan sekolah kata kunci juga ya. Oke. Analisisnya pekerjaan rumah terbelangkai. Berarti benar nggak itu di lingkungan sekolah? Tidak. Salah. Terus yang C, terjadinya apa itu? Perpecahan di masyarakat. Benar nggak itu di lingkungan sekolah? Tidak. Tidak ada kerukunan antar anggota keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ya kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang yang nomor 3. Pada gambar nomor 2, pada gambar di atas segala keputusan harus dilaksanakan dengan C, Pak. Tanggung jawab. Tanggung jawab. C. Coba kata kuncinya apa tuh? Segala keputusan harus dilaksanakan. Keputusan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Oke. Nomor 3. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat tercermin pada tindakan, apa kata kuncinya? Tanggung jawab sebagai warga. Nah, yang A. Rahma membantu ibu mencuci baju, benar enggak? Cocok enggak? Tidak. Ayo
Coba Pak Pugu dibantu untuk mengerjakan. Ini juga untuk kamu ya. Apa lagi? Andi ikut bekerja bakti di kampungnya. Bener nggak? Tanggung jawab sebagai warga Nah, masyarakat. oke, pinter. Sebagai warga masyarakat, ditulis saja di analisismu itu ya. Budi ikut lomba baca puisi di tingkat kecamatan. Ini di mana ini? Tidak. Di mana? Lah yuk, cerminan tindakan di mana itu? Di Sekolah. sekolah. Ya kan? Terus Dewi ikut apa lagi? Musyawarah bersama ayah, ibu dan kakak. Di mana ini? Itu di keluarga. Di keluarga. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nomor 4, kegiatan di atas adalah contoh tanggung jawab masyarakat di lingkungan. Masyarakat. Ini gambarnya apa sih ini? Coba deskripsikan. Ronda, Pak. Ronda. Ronda. Oke, ronda malam berarti di mana itu? Masyarakat. Di masyarakat, pinter. Jadi ini bisa kamu analisis. Kita tulis ronda. Nah, gitu, oke. Saya simpen. Nomor 4 tidak kelihatan Pak Buku. Oke, nomor 4. Sini aja. Nomor 4 tadi kan sudah di lingkungan masyarakat. Sekarang nomor 5. Arif lupa tidak melaksanakan piket kelas. Nah, ini tidak melaksanakan piket kelas, berarti kan kata kunci. Sehingga Arif mendapatkan hukuman dari ibu guru. Arif hendaknya apa ini? Arif hendaknya saya nggak kelihatan. Coba. Halo. Sebut sebagai bentuk menarik hukuman. Nadia Alma, baca. Dari awal, Pak. Iya. Arif lupa tidak melaksanakan piket kelas, sehingga Arif mendapatkan hukuman dari ibu guru. Arif hendaknya menerima hukuman tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Terhadap siapa? lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Oke. Bagus. Lingkungan sekolah. Lanjut nomor 6. Coba Vias. Nah, ini Vias baru muncul nih. Vias. Baca Vias. Ini pura-pura nggak dengar atau gimana ini kok nggak ngelihat kamera? Menunduk aja itu. Coba yang lain, Nis. Oke, Vias, saya Vias. Ya, dibaca nomor 6, Vias. Warga tempat tinggalmu telah menetapkan jadwal kegiatan kerja bakti. Sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, kamu hendaknya jadwal kerja bakti sebagai hasil keputusan bersama. Oke, apa jawabannya? Jadi di sini dari kalimatnya menetapkan jadwal kegiatan itu berarti melalui apa dia? Musyawarah atau rapat ya kan, masyarakatnya rapat tuh. Nah, kamu sebagai anggota masyarakat, kamu harus bagaimana dengan jadwal itu? Apa? Harus hendaknya mengikuti atau Sertai. Setuju. Ya kan, harus setuju dulu dong. Karena itu hasil musyawarah. Nah. Oke. Nomor 7. Yuk. Pak Andi tinggal di kompleks perumahan abadi. Setiap hari Minggu, warga tinggal di kompleks perumahan abadi mengadakan bersih-bersih lingkungan. Akan tetapi Pak Andi sering menolak saat diajak bersih-bersih lingkungan.
Akibat rumah Pak Amir selalu kotor dan penuh sampah. Yang A, apakah Pak Amir sudah bertanggung jawab sebagai warga masyarakat? Belum. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Iya. Saya. oke, kita lanjut ya. Apakah Pak Amir sudah bertanggung jawab sebagai masyarakat? Nah, kalau ada pertanyaan Nuren seperti ini, tolong kalian langsung tidak bertanggung jawab, itu jangan. Tapi kamu berikan uraian ya atau mengulangi pertanyaannya itu di jawabanmu. Pak Amir, kan gitu. Sikap Pak Amir belum bertanggung jawab gitu. Jangan langsung belum bertanggung jawab gitu enggak, Bu. Ya. Oke, sekarang yang B. Apa akibat apabila Pak Amir tidak menjalankan tanggung jawab? Akibatnya apa, Nana? Merasa aku tidak nyaman. Rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman. Oke, yang kedua apa? Bapak Amir selalu kotor. Iya, rumahnya selalu kotor. Terus yang ketiga apa? Dan penuh sampah. Sama orang lain gimana? Sama tetangga-tangganya gimana? Resah. Bukan, tetangganya bukan tetangganya. Tapi Pak Amirnya sendiri di lingkungan masyarakat diapakan? Bisa-bisa dikucilkan, ya kan? Dikucilkan oleh anggota masyarakat yang lain atau tetangganya kan begitu, atau digunjing, dirasani, itu akibat kalau tidak bertanggung jawab. Oke, sekarang yang soal B. Memasuki musim penghujan, saluran drainase di beberapa desa akan menjadi kotor dan tersumbat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kekurangan air. Masyarakat dusun Sumber Sekar tidak ingin saluran drainase yang mengalir sawah mereka menjadi kotor, karena juga tidak ingin sumber mata air saluran drainase mengaliri sawah mereka menjadi kotor. Mereka juga tidak ingin sumber mata air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, warga dusun Sumber Sekar melakukan aksi pembersihan drainase. Oke. Nomor 1. Oke, terima kasih Zaidan. Wah, Zaidan terus ini yang borong. Bagus. Bacanya ya. Nomor 1. Siapa yang melakukan kegiatan pembersihan saluran drainase? Nah, kalau muatan bahasa Indonesia besok itu kebanyakan kalian ini kalimat tanya dengan menggunakan 5 kata tanya dan 5W1H. Siapa berarti menanyakan apa? Orang. Nah, siapa yang melakukan pembersihan saluran drainase? Kamu baca tuh di sini. Kata kuncinya siapa? Ya. Kata kuncinya siapa? Pak. Siapa? Warga desa Sumber Sekar. Warga dusun Sumber Sekar. Oke. Nomor 2. Kalimatannya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah apa kalimatannya? Sesuai dengan paragraf itu. Nah, berarti kamu harus cari satu-satu. Jawabannya ada enggak di dalam paragraf sini? Coba, kapan pembersihan drainase dilakukan? Ada enggak? Musim hujan. Di kalimat keberapa? Nadia? Awal.
Oke, musim hujan. Ini menunjukkan waktu ya. Nah, coba oke lah. Nanti kita cari yang B. Siapa yang memimpin kerja bakti? Kan yang melakukan kerja bakti itu kan masyarakat dusun Sumber Sekar ya. Ada yang memimpin enggak di cerita ini? Tidak ada. ada. Oke. Tidak ada. Terus bagaimana proses pembersihan drainase? Ada? Drainase dibersihkan dengan cangkul dan cetok, lalu nah itu apa? Kotorannya diangkat, dibuang ke sini. Ada nggak proses yang seperti itu? Tidak ada. Oke, caranya gitu, nak. Cari di bacaan ini. Di mana kegiatan kerja bakti itu dilakukan? Dusun Sumber. Nah, dusun Sumber Sekar, ya kan? Itu sudah jelas kalau ini. Nah, Pak, lah terus musim penghujan tadi gimana? Musim penghujan tadi itu benar menunjukkan waktu, tetapi tidak konkret pada pertanyaan kapan pembersihannya. Nah, kan begitu ya. Di sini hanya menunjukkan waktu drainase itu apa namanya? Drainase itu kotor, tapi untuk masyarakat melakukan pembersihan tidak ada di sini. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, sekarang nomor Paham. 3. Nomor 3. Nah, ini kalau ada kata karena berarti mengapa, ya kan? Warga desa melakukan pembersihan drainase karena apa? Tidak ingin sumber mata air tercemar. Tidak ingin sumber air tercemar. Berarti yang D ya? Pak Buku nggak ada di sini. Itu, Pak. Oh, yang C. Tidak ingin sumber air tercemar. Oke, itu jawabannya di kalimat keberapa, nak? Kita melakukan pembersihan drainase karena apa? Itu di kalimat berapa? Coba di paragraf ini di kalimat keberapa? Urutan keberapa? 4. Ini mereka juga tidak ingin sumber air. Pernafasan pada manusia ialah memperoleh kata kunci proses pernafasan untuk memperoleh apa? Oksigen. Untuk memperoleh oksigen. Oke. Perhatikan udara pada manusia terjadi di dalam pertukaran udara pada manusia terjadi di dalam alveolus. Kita analisis dan kita kata kunci pertukaran udara. Nah, ini kata kunci. Ya, kalau bronkiolus tadi apa? Cabang dari Tenggorokan. Kalau trakea tadi apa? Tempat Penukaran oksigen. Loh, trakea kok tempat lewatnya udara. Kalau bronkus, cabang dari Trakea. Benar. Nomor 3, tempat persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencemaran pada bagian belakang ditunjukkan oleh huruf. Persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang ditunjukkan pada huruf berapa? A, B, C, D. Yang mana? D. Yang D. Di situ tuh ada apa itu? Ada tenggorokan dan ada tengkorokan. Kerongkongan loh, tenggorokan. Kerongkongan ya, di sini. Yang di D ya. Kamu tahu geselek, lek maem? Pernah keselek kan? Nah, Iya, Pak. itu makananmu masuk ke dalam tenggorokan.
pernafasan, sistem pernafasan. Padahal makanan kan sistem sistem pencernaan. Nah, Pencernaan. itu di daerah D sini ya. Oke, yang 4, alat pernafasan pada burung disebut Pundi-pundi Udara. Oke, atau kantong udara. Nomor 5, penyempitan saluran pembuluh pernafasan menyebabkan sesak napas yang disebut Asma. asma atau apa tadi? Emsema. Asma. Kalau emfisema itu paru-paru mengalami pembekakan, ya kan? Pak. Kalau asma itu apa? Disebabkan oleh alergi atau perubahan cuaca. Ayo, coba. Asma ya? Iya. Sesak nafas, oke. Penyempitan saluran pembuluh pernafasan. Oke, nomor 6. Gambar di samping adalah usaha untuk titik-titik alat pernafasan kita. Usaha untuk apa? Menjaga. Gampang ini bahasa Indonesia itu. Nomor 7. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Sebutkan penyebab-penyebab penyakit influenza. Tertular. Bisa tertular. Ya, tertular dari orang yang kena influenza. Terus yang kedua? Kena percikan air orang yang lagi sakit influenza. Iya, pinter. Yang ketiga? Udara dingin. Dari air liur. Udara dingin. Kan bisa. Ya kan? Kena hujan. Nah, sekarang yang soal D. Kegiatan perdagangan berperan dalam apa, anak? Memenuhi kebutuhan pabrik, menyalurkan barang dan produsen dari konsumen, menyelidiki barang murah, meningkatkan pendapatan masyarakat. B, Pak. Kegiatan perdagangan berperan apa? Barang dari produsen ke konsumen. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen? B. Atau menyediakan barang murah? B. Kalau yang A itu memenuhi kebutuhan pabrik ya berarti kan bakalnya apa itu, bahannya pabrik, ya kan? Kalau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tugasnya siapa? Distribusi. Distributor. Orang yang menyalurkan itu namanya distributor. Kalau kegiatannya namanya distribusi. Kalau menyediakan barang murah, ya pedagang, ya kan? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang D. Kegiatan ekonomi manusia sering menyebabkan masalah lingkungan. Sebagai contoh, penumpukan sampah yang menyebabkan aroma tidak sedap. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya sampah dari kegiatan ekonomi titik-titik diapakan? Diolah sebelum dibuang. Iya, diolah. Diolah sebelum dibuang. Koperasi adalah bentuk usaha ekonomi yang mengutamakan apa? Anggotanya. Kesejutaan anggota. Iya, kekeluargaan. Jadi mengutamakan kekeluargaan ya. Nah, tetapi kekeluargaan tidak ada, maka dia salah satu tujuannya adalah mensejahterakan anggotanya. Nah, koperasi ini ada di sekolah kan begitu ya. Ada di lingkungan masyarakatmu, banyak bentuk-bentuk koperasi ya. Ada koperasi simpan pinjam. Berarti fungsinya untuk simpan pinjam uang. Oke. Nomor 4, kegiatan ekonomi ada yang menghasilkan barang, ada pula yang menghasilkan jasa. Contohnya siapa? Tukang cukur, Pak.
Tukang Ojek online, cukur. Pak. Siapa? Ojek online. Ojek online. Oke. Angkot umum. Bengkel. Angkot, supir, Tukang bengkel, sayur. tukang sayur. Terus, siapa lagi profesi? Profesi yang menghasilkan jasa. Ada? Dokter. Dokter, guru, dosen, ya kan? Pilot, masinis. Itu Pemandu menghasilkan jasa. Pemandu wisata. Kalau barang ya yang menghasilkan barang ya berarti siapa? Yang ada di sawah. Siapa itu? Petani. Terus ada kalau di laut nelayan. Kalau di ternak atau di mengembangbiakan hewan itu apa? Peternak, ya kan? Nah, sekarang peternak itu contohnya adalah peternak apa? Peternak unggas. Unggas atau ayam. Unggas atau ayam Peternak diambil sapi. apanya? Dimanfaatkan apanya? Telur dan Telur. Terus? Daging. Terus apa lagi? Yang buat bulunya, ya kan? Bulunya itu untuk apa itu? Bukan sapu, sulak, ya kan? Nah, terus kalau sapi diambil apanya? Dagingnya. Dan kulitnya. Terus apa lagi? Tanduk. Pengrajin kayu, Pak. Oke. PT Telkom merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang komunikasi, pinter. Komunikasi dan informasi. Aduh, ini Pak Bu kesulitannya nulisnya kok. Atau di bidang iptek gitu aja. Oh enggak ya, kalau iptek kan ada ilmunya ya. Ilmu teknologi dan informasi dan teknologi. Komunikasi dan teknologi. Oke. Tuliskan 2 contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata daerah pegunungan. Petani teh. kebunan teh. Pemandu pariwisata. Pemandu wisata. Oke. Kalau di sekitar danau, Mancing. mancing mania. Oke, kalau di sekitar danau ya ada pemandu wisata, ya kan. Terus ada penjual apa? Raguan, penjual apa raguan? Halo, duh, raguan keluar ya? Ini kok tinggal 23 anak ini. Oke, kok banyak yang tidak ikut ini. Oke, lanjut. Yes, nggak apa-apa. Di mana Akbar? Kalau di wisata daerah wisata danau tadi, itu apa pekerjaannya masyarakatnya biasanya? Kurang tahu, Pak. Loh, kurang tahu. Danau. Camping mungkin Pak, berkemah. Pemandu wisata, ya kan? Bisa. Terus pedagang, cindera, mata. Terus apa lagi? Kalau di sekitar laut, pesisir itu ya berarti pinggiran laut. Apa? Evelyn? Garam. Nelayan. Pani garam.
garam, Iya, ada petani garam, ada nelayan. Terus apa lagi? Penjual makanan. Penjual makanan. Terus? jasa perahu raya, Penambak, ya kan? Sewa Terus? kapal. Ya, sewa kapal. Terus ini lagi budidaya kerang dan rumput laut. Itu kan orang-orang yang di pesisir ya? rumput laut buat apa, Pak? Oke, lanjut. Berikut yang bukan ciri lagu dengan tangga nada diatonis atau mayor. Diatonis itu diatonis mayor. Mayor itu apa sih? Mayor itu Lagu yang bersifat lagunya yang gembira. bersifat riang Menyenangkan. gembira, pinter. Terus apa lagi? Diawali dengan apa, anak-anak? Nada apa? Nada do. Nada do. Diling-iling. Kalau mayor itu riang gembira. Ini kelas 1, 2, 3, 4 diulangi terus. Ya. Kalau mayor itu riang gembira. Kalau minor itu sedih. Itu riang gembira ya contohnya burungku tilang. Terus balonku ada 5 itu. Terus kalau Garuda Pancasila, halu halu Bandung. Nah, itu gembira. Lah itu berarti mayor. Nah, kalau terpujilah wahai minor. Kalau apa lagi ya? Untuk mengenang pahlawan itu biasanya apa? Syukur bunga. Syukur bunga. Nah, itu minor ya kan? Jadi kalau mayor itu lagunya semangat, kalau minor itu lagunya kurang semangat. Atau lagu-lagu yang melo gitu ya. Terus kalau mayor itu diawali dengan nada apa? Do. Kalau minor diawali dengan nada La. Yes. Berarti ini jawabannya apa, anak? C. Oke. Paham ya? Untuk tangga nada ya? Wah, ini kelas berapa? Paham. Oke. Minor. Nah, contohnya lagu apa? Syukur. Kalau Hari Merdeka, minor apa mayor? Mayor. Garuda Pancasila? Mayor. Dari Sabang sampai Merauke? Mayor. Apa gini? Nomor 3. Coba. Apa ini? Nggak kelihatan Pak Buku. Tari di atas adalah tari pendet yang berasal dari Bali. Kalau Aceh ada tari apa, anak? Saman. Tari ini gini-gini itu loh, sama orang banyak itu loh. Terus ada dari Papua. Apa? Tari perang, pinter. Tari tortor dari mana? Sumatera. Tari saman tadi dari mana? Anggro, Aceh, Darus. Salam. Tari Saudati.
Seudati. Juga Aceh, Seudati ya. Tari piring. Sumatera. Barat. Sumatera Barat. Tari payung. Sumatera Barat juga. Ya apa sih? Tari apa ini? Tari kecak. Tari Bali. Oke. Tari reok. Ponorogo. Oh. Tari jaipong. Jawa Timur. Loh, jaipong? Maksud Jawa Timur? Barat. Jawa Barat, pinter. Tari gambyong. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, tari serimpi. Jawa Timur. Yogyakarta. Ya. Oke. Tari apa lagi ya? Tari perang. Tari perang itu dari Kalimantan atau dari Papua? Papua. Ya, dari Papua ya. Oke, nanti kalian cari cari tari-tarian bisa di internet ya. Oke, sekarang urutkan langkah-langkah membuat gambar bercerita. Wah, ini Pak Buku nggak kelihatan sekali nih. Coba. Yang pertama, menentukan objek yang ingin digambar. Siapa saja? Ya, mana yang urutannya yang pertama, yang mana dulu nih? A. Menentukan objek. Terus? B. B, apa itu? Menebak dan mewarnai. Oke. Terus? E. Membuat sketsa. Nah, sekarang membuat sketsa atau menebalkan dulu? Membuat sketsa. Membuat sketsa. Jadi setelah menentukan objek, baru membuat sketsa, terus menebal. Nah. Menebalkan dulu atau menambahkan detail pada sketsa? Menebalkan. Menebalkan. Menentukan tema dulu atau menentukan objek? Tema. Berarti kita urutkan dulu dong. Tema dulu yang D. Berarti jawabannya yang pertama itu D. Terus disusul apa? A. Terus? E. Membuat sketsa. Oke. Terus? B. B. Menebalkan. Terus? C. C. Menambah detail. Sudah? Mbak Nadia Sesa, silakan dibaca nomor 1, tema 3. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang tepat adalah Oke. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang tepat adalah A. Tawar-menawar, penjual dan pembeli, benar? Benar. Pemupukan tanam, jenis aktivitas, pemupukan tanaman, petani dan tanaman, benar? Salah. Itu interaksi, tapi tidak di lingkungan sosial. Bongkar muat, kuli panggul dan barang, interaksi juga, tapi bukan di Lingkungan sosial. lingkungan sosial. Memasak sayur, koki dan sayuran, betul, tapi bukan lingkungan sosial. Oke, nomor 2. Siapa yang membaca? Saya, Pak. Oke, Nasya. Kegiatan adat pada gambar di samping berasal dari C.
Dari mana? Sumatera Barat. Ya, nomor 3. Saya, Pak. Ya. Salah satu kegiatan adat yang berasal dari Yogyakarta adalah Apa? B. Ngaben? Sekaten. Sekaten, Pak. Ngaben apa kesekaten? Sekaten. Sekaten. Kita cari satu-satu ya. Rambu Solo. Rambu Solo itu kegiatan apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Pemakaman itu kepada seorang yang sudah meninggal di daerah Toraja. Ayo kamu tulis, Rambu Solo itu di daerah Toraja. Pemakaman orang yang meninggal di daerah Toraja. Kalau Ngaben itu kan Bali, di daerah Bali. Apa? Pembakaran mayat, ya kan? Kalau di Malang ada, tapi itu kremasi itu namanya ya. Sekaten. Halo. Sekaten itu adalah Brebek Maulid. Ya. Itu di sana di DKI Jogja sana. Kalau Maulud itu ngarak kebu putih itu loh. Nah, terus kalau Kasodo itu yang dilakukan oleh warga Tengger atau suku Tengger di Jawa Timur di daerah Bromo. Nomor 4, penyebab terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia adalah apa penyebabnya? Kondisi alam di Indonesia. Kondisi alam di Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Perbedaan kondisi alam Indonesia. Iya, betul. Alam Indonesia itu kan juga berbeda-beda. Ada yang dekatnya danau, ada yang dekatnya gunung, ada yang dekatnya pantai, kan begitu. Itu berbeda-beda keberagamannya. Oke. Nomor 5, salah satu bentuk keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia adalah banyak. Dengan banyak sekali keberagaman, agamanya, sukunya, rumah adatnya, makanannya, sampai makanannya aja sudah juga berbeda ya kan. Kegiatan adat yang berupa upacara sesembahan untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur di kawah Gunung Bromo disebut apa tadi? Upacara adatnya disebut apa? Tengger. Tuh, Tengger itu kan sukunya. Kasada. Kasodo. Tulisannya Kasada. Sebutkan 3 bentuk kegiatan keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Apa contohnya? Bentuk sosial budaya. Gotong royong. Ya kan? Ada ini. Terus apa lagi? Kamu bapakmu itu diundang. Ya, diundang menghadiri acara. Itu kan bancaan. Itu kan juga keragaman sosial budaya ya kan. Terus apa lagi contohnya? Ayo siapa yang bisa memberi contoh? Adanya pertunjukan wayang kulit. Iya, pertunjukan wayang kulit. Ya kan? Tasyakuran. Itu juga bentuk keberagaman. Tasyakurane wong Malang sama orang Nganjuk beda, sama orang Madura juga beda ya kan. Upacara adat. Nah, tuh. Soal B, perhatikan iklan berikut. Informasi yang terdapat pada iklan tersebut adalah nah, ini kamu lihat tulisannya ini apa sih? Kok gak kelihatan Pak Buku?
Di bukumu apa itu? Halo? Pilih makanan sehat untuk hidupmu. Pilih? Makanan sehat untuk hidupmu. Oh. Berarti apa yang terkandung pada iklan tersebut? D. Memilih makanan sehat dan bergizi. Oke, nomor 2. Bu Mami akan membeli sebuah. Ayo Azril, baca Azril. Halo. Hai. Ya, silakan Zil. Tinggal baca saja loh. Kok gak gelem toh? Ayo Il, Mikael. Wes. Ya, Pak. Ya. Nomor berapa, Pak? Yang Bu Mami itu, tah? Iya. Bu Mami akan membeli sebuah kulkas baru. Sebelum memutuskan ke toko elektronik, Bu Mami melihat iklan atau brosur terlebih dahulu. Manfaat melihat iklan sebelum membeli barang adalah Apa manfaatnya? A. Mendapatkan informasi penting tentang barang yang diinginkan. Iya, betul. Nomor 3. Hamidan ada nggak Hamidan? Ayo, Hamidan. Hamidan nggak datang. Habibi. Ya, Pak. Silakan Bi. Kesimpulan dari isi teks iklan jamming adalah Itu gambar apa? Bi. C, Pak. Gambar apa Menggerak dulu? gaya Gambar. hidup sarapan sehat. B. Ayu. Nah, Pak buku tulisannya tulisan Ayu untuk. Apa iki? Ayu Sarapan sehat. sarapan sehat. Terus bawahnya itu apa tulisannya itu? Pulang yang aman dan bergizi. Nah, kesimpulan dari teks isi iklan tersebut adalah Menggerakkan gaya hidup sehat dengan sarapan sehat. oke. Jadi kamu baca dulu teksnya itu di situ baru nyimpulkan. Sudah ngerjakan apa belum, Bi? Belum. Oke, kamu boys. Yes. Nomor 4. Siapa yang membaca? Kita. Ya, Pak. Kok slow and then enak ngono. Sambil mendengarkan enggak itu? Sambil menyimak enggak? Nyimak, Pak. Oke, pinter. Ayo baca yuk. Yang nomor berapa, Pak? Nah, katanya nyimak. Ayo itu. Ayo. Nomor 3. Oke, nomor 4 kita. Allahu Akbar. Sapa jenenge Pak Royan izin ke WC. Aduh Yan, mikmu sik ra iso Yan. Kemarin sudah tak bilang ibumu loh. Pakai HP-nya ibumu aja. Ayo Ta. Kita. Yang ciri-ciri bahasa ini, Pak. Iyalah, kamu tadi ngapain sayang? Ya Allah.
Ayo, ciri-ciri bahasa yuk. Ciri-ciri bahasa yang biasa digunakan di dalam iklan adalah iklan singkat, jelas, menarik, dan persuasif. Singkat, jelas, menarik, dan persuasif. Persuasif itu apa sih? Mengajak. Pinter. Nah, jadi iklan itu harus bahasanya harus singkat, jangan panjang-panjang. Ayo, persuasif, mengajak. Beli browniesku. Wah, yang enak, misalkan. Jelas, ojo ngelambiar kemana-mana kan ya. Menarik. Kata-katanya harus menarik sesuai dengan apa barangnya yang akan diiklankan. Jangan imajinatif. Coba bayangkan, misalkan gitu. Itu nggak menarik itu nanti ya. Oke, nomor 5. Naila. Kata kunci pada iklan di samping adalah Buka Naila kameranya. Nah, apa Nel? Kata kuncinya? gemar ikan. Iya, kata kuncinya pada iklan. Wah, itu kan ada iklan besar itu ya. Maaf, iklan besar. Iklan tulisannya yang besar sekali itu. Nah, yang yang besar itu ayo makan ikan itu kecil. Sehat apa ini? Sehat apa ini? Nggak kelihatan Pak Buku ini. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan Lah, terus yang paling besar sendiri itu apa? gemar ikan. Itulah yang menjadi kata kunci. Oh, gemar ikan dulu. Maksudnya kita itu disuruh untuk gemar ikan. Gemar ikan itu maksudnya gemar memakan ikan. Kalau jadian jangan ya. Oke. Sekarang nomor 6. Siapa nih? Akbar, silakan Akbar. Kata kunci yang sesuai untuk iklan di samping adalah C. Yuk makan buah. Ini gambarnya gambar apa sih? buah-buahan. Ada pisang, ada anggur, ada markisa, ada ini apa ini? Yang ini. Apa ini? Jambu ini. Ini pir. Ya, lah ini kan buah-buahan lah. Kata kunci yang cocok yang mana? Yuk makan buah atau mari makan. Enggak cocok ya kan? Oke. Nomor 7 sekarang. Siapa? Saya. Akbar lagi. Silakan Akbar. Iklan yang menawarkan barang atau jasa dalam bentuk baris dalam kolom yang sangat terbatas. Menggunakan singkatan-singkatan demi menghemat tempat dan biaya disebut iklan baris. Iklan baris. Nah, iklan baris biasanya di mana? Terdapat di mana? Yuk. Di di koran. Ya kan? Iklan baris. Halo. Hai. Ada iklan baris, ada iklan apa nak? Elektronik. Kolom. Bedanya apa? Iklan baris dengan iklan kolom. Ayo, siapa yang tahu bedanya?
Yuk. Loh, kok diem? Ya, silakan. Jika iklan Loh, bukan. Bedanya iklan kolom sama iklan baris tadi loh. Kalau iklan baris, kata-katanya cuma Kata-katanya. Aduh, sesuk ujian terus piye. Coba ini. Saya punya gambar ini. Nah, kamu sudah tahu gambar ini kan? Saya menerangkan iklan. Iklan ada dua. Yang ada di koran, biasanya ada dua. Ada iklan baris, ada iklan Kolom. kolom. Oke, iklan baris itu yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Kiri. Ada tulisannya apa? Dijual cepat, ruko luas 300 meter. Oh, terus? Lebar muka 12 meter. Oke, Lokasi terus? sangat strategis, dekat dua rumah sakit besar di Jalan Raya Jati Sawit, Bumiayu, Kabupaten Brebes. Oke. Itu disebut iklan apa? Iklan baris. Iklan? Baris. Iklan baris. Terus sebelahnya? Sebelahnya ada gambar apa? Mobil. Ada dua iklan. Ya, yang Pak Buku tampilkan ini. Yang pertama itu yang sebelah kiri, itu tulisan tok, ya kan? Sebelah kanan tulisan dan ada gambar. Ada gambar, terus ada tulisannya. Nah, mana yang disebut iklan baris? Yang kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi ada tulisan saja dia. Tanpa ada gambar. Kalau ada gambarnya ini iklan Kolom. ikan kolom. Oke, ya sudah tahu bedanya ya iklan baris dan ikan kolom ya. Iya. Farik wis paham burung? Paham. Oke, baca soal berikutnya Rik. Berapa, Pak? Duh, ya kan? Tadi keluar, Pak. Sebentar. Kenapa keluar? Jaringannya terputus. Oke, saya, Pak. nomor 8, Farik dulu. Nomor 8. Salah satu ciri iklan elektronik adalah Singkat, padat, jelas, dan persuasif, kan begitu mengajak. Tetapi ada yang harus kamu ketahui bedanya mana, kan gitu. Elektronik sama yang lainnya. Kalau elektronik ya ditampilkan di media elektronik seperti apa? Iklan itu ditampilkan di mana? Radio. Di radio. Terus TV. di internet, di televisi itu. Ya. Ayo coba konsentrasi, Rek. Oh, boy. Pilih, sebutkan 3 unsur yang terdapat dalam iklan di samping. Gambar yang menarik. 2. Mudah dipahami dan persuasif. Unsurnya ada gambar yang menarik. Oke, betul. Terus yuk pilih makanan apa iki? Yuk pilih makanan sehat. Nah, ini sebagai apa ini? Bahasa yang dimengerti. Bahasanya Mudah dimengerti. terus satu lagi menarik perhatian. apanya yang menarik perhatian? Gambarnya. Gambarnya. Terus satu lagi Warnanya yang menarik perhatian. warnanya hitam putih.
Kalimatnya mengajak. Oke. Golongan hewan berikut yang merupakan hewan memamah biak adalah C. C apa? Kuda, kambing, dan kerbau. Ya, hewan memamah biak itu disebut apa? Ruminansia. Oke, ruminansia. Nomor 2 sekarang. Silakan Evelyn. Perhatikan gambar berikut. Organ pencernaan yang ditunjuk anak panah adalah B. Usus halus. Usus halus. Fungsinya untuk apa? Menyerap sari-sari makanan. Pinter. Kalau lambung cerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Kalau tempat keluarnya kotoran atau feses. Oke, bakteri yang membantu untuk mengolah sisa-sisa makanan pada tubuh kita apa? E. coli. Pinter, Akbar. E. coli. Kalau enzim yang membantu kita di sekitar mulut, itu ada enzim yang membuat rasa itu menjadi. Penyakit ini menyerang pipi, dasar mulut, lidah, atau mukosa bibir. Berbentuk bulat kecil dengan warna kemerahan. Nomor 3, Pak ya, tadi. Nomor 3 ya. Penyakit berikut yang tidak menyerang organ pencernaan adalah C. Lupus. Lupus. Tipes itu menyerang pencernaan, emah apalagi, diare. Yang tidak adalah lupus. Lupus itu adalah menyerang apa? Daya ketahanan tubuh kita. Oke. Nomor 4 sekarang. Saya, Pak. Oke, silakan. Raguan. Penyakit ini menyerang pipi, dasar mulut, lidah, atau mukosa bibir. Berbentuk bulat kecil dengan warna kemerahan. Penyakit ini dapat sembuh dalam waktu 7 hingga 10 hari. Tidak meninggalkan jaringan parut, namun bisa kembali kambuh dalam waktu 1 hingga 4 bulan. Penyakit yang dimaksud adalah sariawan. Ya, sariawan. Mungkin teman-temanmu yang nggak mau ngomong itu kena sariawan ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Yang ditunjukkan anak panah pada organ pencernaan hewan ruminansia di samping adalah bagian abomasum. Iya. Nomor 6. Nasya. Diare dapat menyerang siapa saja, tidak mengenal usia dan status sosial. Salah satu penyebab dari penyakit itu adalah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus itu. Apa penyebabnya salah satunya, Nasya? Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kok gak jelas ya? Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus atau bakteri. Oke. Ada lagi? Tidak mencuci tangan ya sebelum memakan makanan. Berikutnya 7. Tadi sudah disebutkan ya bahwa lambung itu apa? Lambung Untuk mencerna makanan. Untuk mencerna makanan.
Secara apa? Mekanik. Oke. Dan kimiawi. Di dalam lambung juga ada enzim yang membunuh bibit-bibit penyakit. Ayo, apa? Asam? Maaf, kok membunuh penyakit. Ada asam klorida di dalam lambung ya. Asam klorida. Oke, lanjut. Nomor soal D sekarang. Berikut bukan tujuan didirikan sanggar adalah D. Menumpuk rasa kedaerahan yang berlebihan. Iya, yang bukan tujuan untuk menumpuk rasa kedaerahan yang berlebihan. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat positif adalah B. interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat positif. Pak Eko menggunakan pupuk organik untuk memupuk kebun mangganya. Pupuk organik yang berasal dari makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup. Yang tiga, kegiatan berikut yang termasuk usaha pembangunan sosial budaya adalah C. Mendirikan jabatan dalam kesenian. Oke. Nomor 4, perhatikan gambar samping. Salah satu faktor penyusun abiotik dalam gambar tersebut adalah abiotik. Pohon kelapa. Biotik itu yang tidak hidup. Pasir. Pasir. Ini pantai ya? Iya. Biotik itu kan yang hidup. Yang tak hidup apa anak-anak di sini? Kalau ini ada pantai. Pasir. Pasir, pinter. Nomor 5. Pak Abi seorang peternak sukses. Sapinya berjumlah ratusan ekor. Pak Abi membutuhkan rumput segar setiap hari. Pak Abi tidak dapat mencari rumput sendiri. Untuk memenuhi hal tersebut, Pak Abi perlu melakukan interaksi dengan lingkungan sosial, yaitu Manusia. Yaitu dengan manusia yang lain, ya kan? Atau tukang rumput. Gitu ya, betul. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh merupakan salah satu pelestarian keragaman sosial budaya. Sebutkan 3 keuntungan bagi warga dengan adanya pesta rakyat tersebut. Ayo coba, siapa yang bisa angkat tangan? Menaikkan perekonomian warga. Pinter, menaikkan perekonomian warga karena di situ yang dijual festival itu acaranya adalah penjualan makan-makanan kan ya gitu ya. Terus apa lagi Akbar? Untuk meningkatkan persatuan warga. Untuk meningkatkan persatuan warga. Sesama warga yang jualan atau yang pembelinya. Lanjut yang ketiga. Melestarikan pesta rakyat Cap Gomeh. Iya, melestarikan budaya. Oke. Pinter. Nomor 1. Kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Salah satu bahan dasar pembuatan seni kriya ini adalah parafin. Nomor 2. Sarampang 12 menggunakan properti
berupa. Gantian raguan ya, Nasa dulu. Tadi gak ada. Tarian Serampang 12 menggunakan properti berupa A. Selendang. Selendang. Bener ya? Coba kalau tari apa tadi? Jaipong. Tari Jaipong tadi menggunakan apa ya? Selendang. Selendang juga. Oke. Tari kuda lumping. Wah. Tari kuda lumping. Dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Menggunakan apa itu? Kuda lumping. Kuda-kudaan dari apa namanya? Gebyok itu bambu itu ya. Terus kalau tari reok propertinya apa? Topeng reok. Topeng reoknya itu macam-macam, ada yang besar itu, yang macan, dan ada yang kecil-kecil itu, siapa itu namanya. Terus ada tari Serampang 12 tadi, ada selendang atau sapu tangan ya. Tari merak, selendang. Tari topeng, dari Malang. Topeng. Ya, oke. Lanjut, lagu Masih Hidup Sehat memiliki jenis tangga nada, mayor apa minor? Mayor. Teknik batik cap menggunakan alat berupa Canting lilin. canting. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Tari bakso kembang. Tari bakso kembang itu asal daerahnya mana? Kalimantan Selatan. Selatan. Propertinya apa? Selendang ya. Terus tari reok dari Ponorogo, propertinya tadi topeng. Tari merak dari Jawa Barat. Oh. Oke. Dari Jawa Barat atau Bandung ya. Oke, anak-anak. Kita sudah selesai. Ini nanti kalian pelajari lagi. Walaupun Sabtu hari Minggu juga tidak menutup untuk belajar ya. Yang sudah kita bahas, nanti kamu baca-baca lagi sambil membaca buku tematik yang Pak Buku bagikan kemarin. Baik anak-anak, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga yang menghadiri dan memperhatikan Pak Puguh juga begitu, diberi kemudahan. Walau begitupun dengan teman-teman yang belum bisa hadir. Semoga bisa hadir di lain kesempatan. Oke anak-anak, mari kita berdoa mulai. Silakan buka kameranya, kita foto dulu ya. Buka kameranya. Yang tidak buka berarti ditinggal. Nah, itu. Oke, kita foto ya. Yang tidak buka berarti meninggalkan tempat itu. Dia ikut seminar itu. Meka nggak kelihatan itu, Meka. Kelihatan kudung itu. Nah, ini Royan sama Zahira ini belum memunculkan ya. Oke, kita foto ya. 1. Zahira? Nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Bentar, saya kirim dulu. Nah, ini. Senyum yang paling manis.
Oke, anak-anak, terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan meninggalkan Assalamualaikum. melanjutkan kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mas Nur.